Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya, dikarenakan manusia memiliki akal, pikiran, dan rasa. Ketiga kekayaan manusia inilah yang membuat manusia disebut sebagai khalifah di bumi ini. Manusia sebagai makhluk hidup menurut KBBI berarti sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Pandangan terhadap hidup ini adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Pandangan hidup dapat menjadi pegangan, bimbingan, dan tuntunan seseorang ataupun masyarakat dalam menempuh kehidupan. Selain itu, pandangan hidup juga tidak langsung muncul dalam masyarakat, melainkan melalui berbagai proses dalam kehidupan. Untuk itu, tuntunan kehidupan dunia akhirat, pandangan hidup seseoranglah yang menentukan akhir hidup mereka sendiri. Manusia merupakan makhluk yang sempurna karena ia mempunyai fisik yang indah, dilengkapi dengan jiwa atau roh. Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tidak akan mungkin dapat terpenuhi apabila manusia yang bersangkutan tidak menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Cara menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah dengan melakukan kegiatan yang berakhlak mulia, selalu melakukan yang terbaik, menyelesaikan yang belum diselesaikan, membuat rencana ke depan, berpikir sebelum bertindak, memberi contoh yang baik, bertanggung jawab atas kata-kata, tindakan, dan sikap. Manfaat yang didapat dari sikap tanggung jawab adalah dihargai oleh orang lain dan hasil kerja yang dikerjakan lebih memuaskan. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya suatu pemerintah yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Sedangkan negara diartikan sebagai suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakatnya demi ketertiban sosial. Adapun warga negara adalah orang yang tinggal di suatu negara dengan keterkaitan dan peraturan yang ada dalam negara tersebut serta diakui oleh negara. Jadi, dalam suatu negara, hukum harus bersikap tegas karena adanya ketegasan hukum terhadap suatu warga negara, maka warga negara tidak akan pernah sadar bahwa hidup mereka tergantung pada negara. Agama dan masyarakat merupakan suatu organisme sosial yang utuh karena terdapat hubungan permanen antara satu sama lain. Agama dapat berfungsi sebagai pelindung tatanan sosial dan masyarakat, organisme sosial yang mempunyai hukum terhadap dirinya sendiri. Posisi agama dan masyarakat sesungguhnya menunjukkan arti penting kebahasaan dasar bagi proses eksistensi sosial manusia dalam dunia sosial. Tanpa adanya dasar yang abstrak tersebut, manusia akan selalu mengalami proses marginalisasi dari seluruh ketertiban penuhnya dengan dunia sosial sebagai makhluk sosial yang paling sempurna di muka bumi ini. Keadilan adalah pengakuan atas perbuatan yang seimbang, pengakuan secara kata dan sikap antara hak dan kewajiban. Keadilan pada dasarnya merupakan sebuah kebutuhan mutlak bagi setiap manusia di bumi ini dan tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan. Keadilan bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Manusia dan keadilan pada intinya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara hak dan kewajiban manusia itu sendiri. Tanda keadilan manusia pasti akan hancur. Menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap manusia. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
Masyarakat perdesaan adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan saling berhubungan secara erat dengan sifat-sifat yang hampir sama atau homogen di suatu daerah atau wilayah tertentu dengan mata pencaharian dari sektor pertanian dan perikanan. Sedangkan masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tinggal di tengah-tengah kota, gaya hidup individual, jalan pikiran yang rasional dan tidak terikat oleh adat dan norma tertentu. Meskipun ada perbedaan antara masyarakat perdesaan dan perkotaan, namun di antara komponen tersebut memiliki hubungan signifikasi. Kehidupan perekonomian di kota tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada pemasukan tenaga atau barang dari desa. Pelapisan sosial adalah perbandingan pribadi maupun kelompok pada penduduk yang menempatkan seseorang dalam kelas-kelas sosial yang berbeda serta membagikan hak dan kewajiban yang berbeda pula antara orang pada suatu lapis sosial lainnya. Pelapisan sosial tercipta dengan sendirinya dalam proses perkembangan penduduk. Pada dasarnya, pelapisan sosial dibagi atas persamaan derajat yang dipunyai oleh suatu kelompok sampai membentuk susunan sosial penduduk. Dalam bagai penduduk masyarakat, seseorang individu memiliki apa yang disebut dengan status sosial. Status sosial adalah kedudukan seseorang atau individu dalam suatu kelompok kehidupan sosial. Status sosial dalam masyarakat dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek statis dan aspek dinamis. Dengan demikian, pelapisan sosial adalah pembagian antara warga masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang terstratifikasi. Sebagai anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban terhadap masyarakat serta terhadap pemerintahan. Konflik adalah suatu fenomena yang tidak dapat dihilangkan dalam suatu interaksi sosial. Konflik sosial bisa diartikan sebagai suatu pertentangan masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Dengan kata lain, interaksi atau proses sosial antara dua orang atau lebih. Integrasi adalah proses pembauran dalam sebuah interaksi sosial. Berbagai perbedaan yang ada bisa disatukan dengan sebuah integritas untuk mencapai sebuah tujuan. Konflik dapat dihancurkan jika relasi antar masyarakat dibarengi dengan tindak kekerasan dan perilaku destruktif lainnya. Sedangkan konflik bisa memperkuat integrasi jika dibarengi dengan sikap saling menghargai perbedaan, akhirnya menghasilkan bentuk-bentuk kesepakatan atau kerjasama baru yang disetujui semua pihak.